Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-11 ini kita masih membahas tentang akuntansi dari sudut pandang lesor. Nah, di sini kita akan bahas apa sih bedanya ketika nilai residu itu dijamin dan tidak dijamin oleh lisi. Ya, kita lihat untuk nilai residu yang dijamin. Dalam contoh yang sebelumnya tadi dikatakan bahwa Ivanho misal menjamin nilai sisa yang 5.000 itu. Nah, kemudian jika nilai sisa tersebut dijamin ya, maka di sini dalam menghitung jumlah yang akan dipulihkan dari pembayaran sewa, nilai sekarang dari nilai residu dikurangkan. Kita lihat 100.000 dikurangi dengan 4.000, jadi 95.000. Nah, di sini perlu ditekankan bahwa untuk lease payment ini baik yang dijamin maupun tidak dijamin itu sama. Jadi fair value lease equipment itu 100.000 selalu dikurangi dengan present value dari residual value. Kemudian di sini lalu apa perbedaannya ketika tidak dijamin? Nah, ada sedikit kepastian bahwa residu yang tidak dijamin dari aset telah dijual. Yang pertama, bahwa lesor ini mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan untuk bagian dari aset yang pemulihannya dijamin. Kemudian yang kedua, baik pendapatan penjualan dan harga pokok dikurangi dengan nilai sekarang dari residu yang tidak dijamin. Yang ketiga, laba kotor yang dihitung masih akan sama dengan ketika ada nilai residu yang dijamin. Kita lihat contohnya, harga jualnya sama 100.000, nilai residunya yang diharapkan 5.000. Nah, perawatan sewanya 85.000. Ini sama ya. Jika dijamin, maka lease receivable-nya tetap sama dua-duanya, yaitu sebesar 100.000, baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Kemudian yang kedua, sales price-nya. Ketika nilai residu dijamin, berarti lisi itu menjamin nilai aset pada akhir periode atau akhir periode lease itu sebesar sekian. Nah, makanya sales price-nya jadi 100.000. Sedangkan jika tidak dijamin, maka sales price-nya tetap sebesar 95.890, yaitu lease receivable dikurangi dengan nilai residu yang dijamin. Kemudian yang kedua, COGS. COGS-nya jika memang dijamin, maka COGS-nya tetap tercantum 85.000. Tetapi jika tidak dijamin, maka COGS tersebut dikurangi dengan present value dari residual value, yaitu jadinya 80.890. Kemudian gross profit akan sama baik yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Kita lihat perbedaan di jurnalnya. Di jurnal yang pertama ada perbedaan di COGS. Kita lihat untuk yang dijamin tadi COGS-nya 85.000, lease receivable-nya 100.000, sales revenue-nya 100.000 dan inventory-nya 85.000. Sedangkan untuk yang tidak dijamin, COGS-nya 80.890, lease receivable-nya 100.000, kemudian sales revenue itu sebesar 95.890 dan inventory-nya 85.000. Kemudian yang tahun pertama pembayaran ini nilai dan jurnalnya sama, yaitu pada lease receivable 20.711. Kemudian pada akhir tahun pertama jurnalnya juga sama, lease receivable pada interest revenue. Kemudian pada tanggal 1 Januari jurnalnya juga sama. Kemudian pada tanggal 31 Desember sama. Nah, yang berbeda nanti ada pada akhir masa lease. Ketika lease tersebut dijamin, maka misal nih ya, nilai residu pada akhir periode lease itu 3.000. Padahal ingat tadi nilai residu tersebut
dijamin sebesar 5.000 oleh lisi. Artinya kalau dijamin, maka ketika nilai pasar dari aset kita itu turun, maka kita tetap menerima uang sebesar 5.000 dari lisi. Sehingga jurnalnya inventory 3.000 sebesar nilai pasarnya, kemudian cash yang akan kita terima dari lisi sebesar 2.000 pada list receivable sebesar 5.000. Nah, itu ketika dijamin oleh lisi. Selanjutnya, ketika tidak dijamin, maka inventorinya 3.000 sesuai nilai pasar. Nah, yang 2.000 itu sisanya kita sebagai lessor itu mengakui sebagai kerugian. Jadi, loss on list 2.000 dan kreditnya list receivable sebesar 5.000. Itu terkait nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Selanjutnya, klasifikasi lessor yang kedua, yaitu operating list. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini masih yang sama ya, perjanjian antara Hathaway dengan MNS. Hanya informasinya saja yang berbeda. Di mana di sini jangka waktunya 3 tahun. Sewa tidak bisa dibatalkan, sewa tahunnya 17.000 sekian, pembayarannya 1 Januari 2019. Kemudian nilai wajar sewanya 60.000, umur ekonomisnya dari nilai residu itu 12.000 dan tidak dijamin. Sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Karena apa? Barang tersebut akan kembali pada saat masa kontrak. Tingkat implicit lessor diketahui oleh MNS, tingkat pinjamannya 6%. Hathaway menetapkan tarif tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 6% per tahun. Oke, sekarang kita lihat, kita analisis ada tidak yang terpenuhi. Tadi dikatakan bahwa jika semua gitu ya 55 opsi itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikategorikan sebagai list finance list. Nah, jadi dikategorikannya sebagai apa ya? Sebagai operating list. Kita lihat untuk tes yang pertama, opsi pertama, transfer kepemilikan. Nah, di sini tadi transaksi di atas tidak ada transfer kepemilikan. Kemudian yang kedua, purchase option test. Dikatakan bahwa sewa tidak mengandung opsi perpanjangan. Kemudian list term testnya. Nah, sewanya 3 tahun, sedangkan umur manfaatnya 5 tahun. 3/5 itu 60%, berarti tidak terpenuhi karena minimal 75%. Kemudian yang keempat, present value-nya dibandingkan dengan fair value. Present value-nya tadi sebesar 49.000, nanti kita akan hitung ya, 49.924 kita bandingkan dengan 60.000. Nah, itu kurang dari 90% karena baru 83,2%. Nah, alternatif tesnya di sini yang kelima, di sini dikatakan bahwa aset tersebut memang jelas akan kembali kepada lessor. Artinya kalau memang kembali kepada lessor, lessor sudah punya tujuan tertentu untuk aset tersebut. Nah, karena kelima dari tes ini tidak terpenuhi, maka list ini dikategorikan sebagai operating list. Nah, di sini kita akan mengakui aset pada laporan keuangan dan mengakui pendapatan sewa di setiap periode. Kemudian yang kedua, lessor juga akan mendepresiasi aset sewaan. Kita lihat jurnalnya. Jadi cash pada unearned lease revenue. Nah, karena dia membayar pembayaran sewa itu setiap awal periode, sedangkan kan sewanya belum digunakan. Makanya pada saat menerima uang, dia masih mengakui itu sebagai unearned lease revenue. Ketika selesai dikerjakan, sewanya sudah habis selama 1 tahun, maka unearned lease revenue-nya pada lease revenue. Nah, kemudian depresiasi di sini kita asumsinya memakai double declining balance atau saldo menurun ganda selama 5 tahun. Jadi 1/5 kali 2 ya, jadi 40%.
dikali 60.000, jadi depreciation expense pada akumulasi depreciation-nya sebesar 24.000. Nah, itu contoh untuk operating list. Oke, selanjutnya kita bahas sale leaseback, atau kemarin pada pertemuan 8 ya, kita membahas salah satunya pendapatan yang tadi, bagaimana sih Bu gitu ya, banyak teman-teman di sini yang bertanya. Maksudnya bagaimana ketika ada sewa gitu ya, kemudian jual lagi. Nah, di sini jadi ada sale leaseback, di mana perusahaan atau penjual penyewa ini kita menjual dulu aset kita ke perusahaan lain ya, ke lessor. Kemudian setelah aset kita dijual, maka kita akan menyewa kembali aset tersebut. Nah, kita lihat contohnya si Darden Restoran ini gitu ya. Dia menjual pada Golden Gate, kemudian nanti dia akan melis. Nah, jual balik. Di sini mengapa perusahaan seperti restoran Darden ini terlibat? Nah, yang pertama, karena Darden ini menggunakan uang tunai yang kalau tidak akan diikat di properti untuk memperoleh operasinya, maka saat yang sama properti terus menggunakan properti melalui masa sewa. Kemudian yang kedua, Darden juga bisa menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti pembelian kembali, pembiayaan kembali itu bisa diminimalkan. Kemudian yang ketiga, si Darden juga dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran bisa dikurangkan dari pajak. Sedangkan berdasarkan pembiayaan hanya bunga dan depresiasi saja. Itu tadi keuntungan dari sudut pandang si penjual ya, sebagai lisi. Sekarang apa untungnya buat pembeli atau lessor? Yang pertama ya sudah pasti, lessor umumnya akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan. Karena apa? Karena asetnya sudah dialihkan kepada lisi. Selanjutnya, masalah akuntansi yang biasanya timbul. Yang pertama, jika kontrol telah beralih dari penjual ke pembeli, maka berarti penjualan sudah terjadi. Kemudian yang kedua, jika kontrol belum beralih ke pembeli, maka biasanya disebut sebagai pembiayaan atau juga disebut penjualan gagal. Nah, oke, kita lihat sell transaction-nya dalam penjualan, pengakuan untung atau rugi sesuai. Darden kemudian mencatat transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan uang tunai dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0. Nah, kemudian mengakui keuntungan atau kerugian. Kemudian yang ketiga, akun untuk leaseback sesuai dengan pedoman akuntansi. Kita lihat contohnya. Asumsikan bahwa Stora Enso menjual saham satu bangunannya dengan nilai tercatat 580.000. Nah, membangun 800.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 220. Nah, ke Detshu Bank sebesar 623.000. Kemudian menyewa kembali dari Detshu Bank sebesar 50.000 setahun selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis gedung. Asumsikan bahwa nilai sekarang dan pembayarannya itu sebesar 310.000. Sehingga di sini sewanya dikategorikan sebagai sewa operasi. Ya, kenapa? Karena 8 15 terpenuhi gitu ya. Jurnalnya pada saat timbul sale leaseback ini, cash yang diterima sebesar 623.110, kemudian akumulasi depresiasi 220 di debit, kreditnya buildingnya 800.000 dan gain on disposalnya sebesar 623 dikurangi 580, jadi 43.110. Kemudian jurnal pada saat sewa terjadi, jadi
right of use asset pada list liability sebesar 310.000. Selanjutnya untuk financing transaction. Nah, di sini Stora Enso ini tidak mencatat penjualan dalam transaksi. Kenapa? Karena sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam pembiayaan atau penjualan gagal, tidak mengurangi nilai tercatat dan menyusutkan bangunan seolah pemilik sah. Nah, bagaimana pencatatannya? Ya, cash pada notes payable sebesar 623.110. Kita juga lihat contohnya untuk sell leaseback ini. 1 Januari menjual pesawat bekas nilai tercatat 30 juta dengan harga 33 juta. Kemudian menyewa kembali dengan ketentuan sewanya 7 tahun, tidak bisa dibatalkan dengan pembayaran 4.881 sekian. Kemudian mulainya 31 Desember. Karena ini dibayar setiap akhir tahun, maka dikategorikan sebagai annuity biasa ya. Dibayarnya di awal. Annuity biasa karena di 31 Desember. Kemudian sewa tidak mengandung opsi pembaruan atau pembelian pesawat kembali ke City Capital pada saat berakhirnya kontrak. Kemudian pesawat ini memiliki nilai wajar 33 juta pada tanggal 1 Januari dan diperkirakan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun. Nilai sisanya tidak dijamin pada akhir sewa sebesar 13 juta. Pembayaran tahunan sebesar 8%. Nah, di sini kita lihat ada nggak transfer kepemilikan? Tidak ada. Ada nggak purchase-nya? Tidak ada. Listemnya bagaimana? Kurang. Tidak terpenuhi juga. Present value-nya bagaimana? Ya, present value-nya masih kurang karena masih 77%. Nah, kemudian yang kelima juga sama gitu ya, karena mau dikembalikan lagi, jadi lessor sudah tahu gitu ya bahwa memang aset tersebut akan dipakai lagi, sehingga list ini dikategorikan sebagai sewa operasi. Ini contoh list amortization schedule-nya, ini hanya sebagian ya. Kita lihat jurnal untuk lessee dan lessornya. Untuk lessee, cash besar 33 juta, gain on disposal 3 juta, dan aircraft-nya sebesar 30 juta. Kemudian right of use asset pada list liability sebesar 25 juta 414. Sedangkan untuk lessor pencatatannya aircraft pada cash sebesar 33 juta. Kemudian yang kedua, interest expense 2033, list liability 2.848, kemudian cashnya 4.800 sekian. Sedangkan untuk lessor cukup menjurnal cash pada list revenue sebesar 4.881. Kemudian tanggal 31 Desember, lessee depreciation expense pada right of use asset 3.630. Kemudian depreciation expense pada akumulasinya sebesar 3.300. Jadi beban penyusutannya untuk lessee gitu ya, dia hanya mengakui selama masa sewa saja, sedangkan kalau untuk lessor dia mengakui selama umur ekonomis. Kemudian tahun kedua di sini interest expense 1.805.308, list liability 3.076 dan cashnya 4.800 sekian. Sedangkan untuk lessornya langsung cash pada list revenue. Kemudian yang ketiga, depreciation expense pada right of use asset sebesar 3.630. Kemudian untuk lessor sebesar 3.300.000. Oke, sekian untuk sesi pertama pertemuan 11.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.